Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Jadi hari ini saya itu produktif sekali, ngevlog sampai 3 kali. Ini yang ketiga. Jadi tadi sudah 2 kali, alhamdulillah. Jadi bisa sekali-kali lah intens dengan teman-teman. Oke, semoga sampai detik ini Allah masih memberi kita taufik hidayah dan inayahnya, ya, ditetapkan iman dan Islam kita, kemudian kita diberikan kesehatan, kedamaian, ketentraman, kesyahduan. Ya, hidup itu ada perlu syahdu juga, ya, gitu. Jadi bukan kok kita mau melo-melo, enggak. Kadang kita makhluk lemah dan Allah maha kuat, jadi kita perlu bersyahdu-syahdu di hadapannya, gitu. Kemudian diberikan kepada kita rasa syukur yang mencukupi berlebih-lebih untuk segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kali ini teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk mencermati gitu berita di televisi kemarin yang dengan judulnya Lutfi Penyaya mendekati Pak Prabowo. Jadi beliau itu memang canggih sekali. Saya ingat dulu zaman dia itu jadi caleg DPR nomor urut 1. Dulu kan caleg DPR nggak berdasarkan nama, tapi berdasarkan partai dan nomor gitu saja. Dan dia nomor 1. Pinter sekali dia berpolitiknya gitu, persuasifnya. Jadi PDKT-nya gitu, pressing-nya gitu. Jadi terus mengkoordinasi semua kekuatan itu dia pintar sekali gitu. Jadi pada zaman Pak Harto pun dia sudah malang melintang, ya. Jadi jangan heran kalau sekarang sudah luar biasa. Insya Allah juga dia, saya nggak bisa sebutin, ya, pokoknya ada sesuatu yang buat kita itu berharga sekali dan dia punya banyak sekali. Gitu. Jadi karena memang ya sudah puluhan tahun kan bergelimang di dunia pemalsuan makam, terus penguasaan aset-aset di wakaf makam gitu dia gitu, dan makanya dia sekarang sukses sekali gitu. Dari segitu memang sudah dirancang dari awalnya. Dan saya ingat dulu itu dia itu pernah didatengin oleh abahnya guru saya, Habib Husin bin Yahya, itu dimarah-marahin gitu, didatengin, kamu tuh bagaimana sih, V, gitu. Kalau Abah Husin itu kalau manggil dia kan ya nama gitu, karena kenal dia pun kalau manggil Abah Husin ya Sin gitu kan. V, kamu itu gimana sih, udah tahu Soeharto tuh seperti apa kok kamu bela aja, kamu tuh malah istilahnya membackingi orang-orang nggak bener semua itu gitu. Terus jawabannya dia waktu itu juga membuat saya kagum loh gitu. Kata dia, Sen, kamu silahkan kamu berjuang di luar, aku tak berjuang di dalam gitu. Itu jawaban dia. Kalau saya selama kenal Abah Husin itu, Habib Husin kan memang beda orangnya. Habib Husin tuh orangnya nggak kemaruk kekuasaan, nggak posesif gitu, nggak ambisius gitu ya, enggak. Bahkan dia itu status dulunya pada zaman Orla, dia itu sudah masuk PNI loh, udah orang penting di PNI. Tapi setelah zaman Orde Baru gitu, dia sudah malah justru dia menyembunyikan diri gitu. Seperti yang sudah saya ceritakan, ketika nyembuhin orang sembuh, syaratnya jangan bilang-bilang gitu. Ketika sudah bocor, dia malah pindah kota. Karena dia orangnya suka ketenangan, tidak suka terusin. Jadi sehari-hari dia malah jualan sate, pengen jualan sate kambing gitu loh. Jadi nggak kelihatan banget bahwa dia itu orang yang punya ilmu banyak gitu, nggak kelihatan gitu. Jadi kalau dibandingkan Lutfi bin Yahya ya jauh gitu lah. Kita kembali ke masalah Lutfi bin Yahya. Dia sudah duluan membuat benteng. Jadi ada tanda-tanda itu dia udah tahu, mata-matanya kan banyak gitu, bahwa dari grup Wali Songo itu udah mulai gerah dengan penghinaan-penghinaan
yang dilakukan oleh Bahar Smith, Rizik Syihab, Taufik Segaf, Hani siapa itu ya, Hani mantunya Rizik itu. Nah itu marganya apa itu, lupa kayaknya Segaf ya. Nah itu kan NU sudah mulai gerah yang dari kelompok Pahlawi, karena pernah ada orang Jepang yang datang ke Robita Alawiyah. Mereka pengen meneliti darah keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia. Terus dijawab sama Robita Alawiyah kalau orang Jepang itu tanya bagaimana dengan keturunan Wali Songo. Mereka itu terputus jalurnya, kata Taufik Asegaf. Mereka itu kalaupun nyambung itu dari jalur perempuan. Ya orang Bani Wali Songo ya diam aja awalnya gitu, diam, tapi udah merajalela sampai dia kampanye sampai ke Madura segala, dia ngomong ibaratnya merendahkan gitu dari keturunan Wali Songo gitu. Akhirnya Gus Imadudin yang justru dulu beranggapan bahwa dia itu satu jalur dengan para habaib. Nah, terus melihat kelakuan para habaib itu dia jadi bertanya-tanya, mereka bener sih enggak sih keturunan Rasulullah, masa keturunan Rasulullah seperti itu akhlaknya, kan begitu kan. Nah, sementara yang dia tahu dia itu dari jalur yang sama gitu, dari Azamat Khan gitu. Azamat Khan itu dari India kan juga. Nah ternyata tuh Bagus Mogi kalau nggak salah tuh yang pertama kali mengusik singa ini dari tidurnya gitu. Kamu tuh bukan jalur mereka, nggak sama. Kita itu dari Musa Al-Kazim. Masa iya sih? Iya, udah gitu dicari akhirnya 250 kitab nasab gitu. Maksudnya ya awalnya yaitu ingin mencari diri sendiri juga, termasuk Said Qori itu dulunya kan juga pengen pengen memberontak sama Imaduddin gara-gara itu tadi, tapi malah justru akhirnya dia mendukung kan gitu teorinya Gus Imaduddin. Jadi Gus Imaduddin lah yang pertama kali menelurkan sebuah masterpiece di abad ini gitu. Jadi sebuah mahakarya untuk merungkatkan nasab habaib. Dari 250-an kitab nasab dia pelajari, dan akhirnya beliau sendiri sebetulnya ya sudah lama nulis kitab. Cuman baru kali ini beliau nulis kitab nasab. Nah, kebangkitan Wali Songo ini, daerah-daerah Wali Songo ini membuat Lutfi bin Yahya bersiap-siap, kelihatannya diam. Dia waktu itu di Banten yang terakhir saya lihat tuh membantah, tapi dengan kalau saya tuh keturunan ini, saya Lutfi bin Ali bin Hasyim bin akhirnya gini, kalau kalian punya versi lain terserah, saya enggak urusan. Kan lucu gitu loh, seorang sebesar itu kok terserah, nggak urusan. Kan harusnya kan dicari titik temu, bener nggak kamu kerja, bener nggak sih gitu. Kalau orang jujur dan kesatria kan gitu kan, apa benar saya itu bukan jalur ini, apa benar gitu jalur saya terputus gitu. Kalau kesatria mah kalau pengecut ya lain gitu. Jadi beliau tuh pengecut kalau menurut saya gitu. Jadi nggak berani, takut miskin gitu, takut kehilangan apa yang dia miliki selama ini, sebuah rancangan raksasa untuk menguasai Indonesia gitu. Jadi dia licik sekali itu dari zaman Pak Harto. Akhirnya kemarin tahu nggak, waktu pemilu dia dongsong ke tempatnya Prabowo. Biasanya kan dia bertahan di kenetralan. Ingat nggak dulu waktu pencalonan presiden sebelumnya, kan Prabowo sowan ke dia, Jokowi sowan ke dia, kan kesan pegawainya masih ada. Sekarang nggak ada sama sekali. Pemilu digelar dia langsung masuk kubu Prabowo. Wah salamannya sih, alah udah ketahuan nih dia cari aman. Saya udah terbaca semua gitu, dia cari aman. Akhirnya apa, betul kan kemarin itu waktu kita sudah mengajukan gugatan masalah makam-makam yang dipalsukan, dia langsung ada Prabowo lobby. Kata saya itu makam-makam yang tidak terurus, saya openi, saya rawat, saya bangun.
udah mendahului dia. Jadi dengan jurusnya itu, jadi seolah-olah nanti Prabowo udah kemasukan pengertian bahwa dialah yang justru merawat, yang lain tuh malah justru cari perkara bongkar-bongkar lah, itu kan gitu. Pintar, memang kita kalah kalah strategi, kalah keberanian, kalah cari muka gitu. Kalau kan kita semua itu orang yang susah cari muka lah, dia itu orang yang pandai cari muka. Jangankan dengan orang yang di atasnya, yang di bawahnya aja dia cari muka kok gitu. Nyolu kalau orang Jawa bilang, dia nyolu. Orang Semarang bilang nyolu, solu gitu. Jadi pendekatan yang ada maksudnya gitu. Jadi sama orang-orang kecil gitu, wah baikin orang kecil seolah-olah kayak mengelus-ngelus apa dan sebagainya, was. Jadi kelapak-kelapak nah orang Jawa kalau di panggung mah gitu. Nah itu. Jadi itu strategi jos dari Lutfi bin Yahya, tak akui itu. Tapi ya wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Udah, habiskan pintermu, habiskan kelicikanmu semuanya, habisin. Kalau Allah berkehendak rungkat tetap rungkat gitu. Sama dengan dulu ketika Rasulullah tampil gitu ya, Khalid bin Walid itu dan pasukannya, ya kan, Romawi kurang apa, Persia kurang apa, kalau rungkat tetap hancur Persia. Sekarang pun begitu, Amerika dan para begundalnya, Inggris, Israel, semua begundalnya rungkat, termasuk Habib-habib di Indonesia itu yang afiliasinya ke sana itu rungkat gitu. Mereka itu gerombolan Yahudi itu sudah saatnya berakhir. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Saya lihat saja, karena hidup itu siklus. Kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan, kalau sudah enggak gilirannya tetap hancur. Maka kalau dulu ya di zaman Sirno ilang kertaning bumi berarti gitu, kejatuhan Majapahit, keemasan Majapahit yang dihancurkan kemudian dihilangkan jejaknya oleh Belanda, semua akan hancur. Kurang apa Pati Yunus, ya kan? Kurang apa Sultan Agung, kurang apa Diponegoro. Sudah saatnya kok. Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin apa, sudah saatnya. Memang giliran para penjahat itu yang diberi oleh Allah kekuasaan, karena kekuasaan dibagi sekitar 700-an Masehi gitu. Jadi ketika saya pernah ceritakan itu kan, dari Isa ke aku kata Rasulullah, sayang sekali ini tak cari lagi hati saya kok nggak ketemu, bingung saya. Dulu dapat itu dari Google. Rasul pernah ada sebuah hati Rasul, dari Isa ke aku 700 tahun, dan karena ini hitungan Masehi ya, hitungan Hijriah ya, bukan Masehi. Dari aku kemudian 700 tahun masa keemasan, kemudian setelah itu akan muncul lagi kegelapan yang menguasai dunia, kemudian itu ada zamannya Imam Mahdi. Nah itu jadi setiap 700 tahun. Nah, itu hitungan Hijriah ya, nanti bisa dihitung lagi lah gitu. Nah sekarang abad 0 hitungannya kan, abad 0, 7 Hijriah, 14 Hijriah kan gitu kan. Nah sekarang berapa, 21 abad apa sekarang 14 Hijriah gitu. Jadi 0 Hijriah itu zaman Rasulullah, zaman Isa itu men 7 kan gitu. Nah, Rasulullah ke zaman kehancuran umat Islam itu 7 Hijriah gitu. 700 maksudnya, zaman abad ke-7 tahun 700-an Hijriah, 600 sekian. Kemudian kalau dikonversi ke Masehi kan ya abad-abad 14-an zaman Demak itu sudah mulai kemunduran, jadi hancurnya Majapahit, Sirno ilang kertaning bumi gitu. Artinya kan begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu konversinya ke Masehi gitu. Jadi ini juga sudah kan abad ke mana itu, ke-14 Hijriah gitu kan. Jadi abad ke-21 Masehi. Nah, itu juga sudah zaman baru. Makanya Amerika betapun hebatnya, tetap Allah akan menumbangkan dengan caranya. Sama dengan tumbangnya Sambo. Kurang apa Sambo gitu, hanya terpeleset pisang yang namanya Joshua, kulit pisang bukan pisang. Sambo terpeleset kulit pisang namanya Joshua. Kalau enggak Allah yang sendiri yang turun langsung untuk
untuk memberikan kulit pisang itu, ya nggak bisa Sambo jatuh. Orang raja duit, raja akal, raja kelicikan segala macam. Siapa yang berani sama Sambo? Gitu. Tapi Allah mengirimkan Joshua ini, skenario-nya Allah sebagai kulit pisang yang menjatuhkan dia. Walaupun kulit pisang itu akhirnya hancur, tapi Sambo jatuh karena itu. Itulah gitu. Jadi ini kayak para habaib ini, wah lah sudah sakti sekali, kondang membahana, nana, seperti lagunya yang orang yang menuduh Gus Nuril Edan itu yang ceramah di gereja. Kemarin juga Gus Miftah dihina, ceramah di gereja. Padahal ya kalau dia mau tahu, Gus Nuril itu sudah mengislamkan berapa pendeta. Gitu loh. Jadi dia, wah wong edan jangan diikutin ceramah di gereja, ngerusak agama. Emang dia nggak ngerusak agama. HP berisik, Bapak NU lah ya. Saya tuh ya, alam bisawab. Tapi saya yakin bahwa memang ini jalan perubahan yang telah direncanakan Allah. Jadi sepandai-pandainya bajing meloncat, tetap suatu ketika jatuh juga. Sepandai-pandainya Luffy bin Yahya mengatur strategi, bikin yayasan Petanisia segala macam gitu, tetap akan rungkat gitu. Sepandai-pandai dia berlindung di balik Pak Prabowo, belum tentu. Saya yakin Pak Prabowo itu orang yang sudah pengalaman di bidang militer, intelijen segala macam, tahu bisa membedakan ini orang licik orang enggak, ya sudah tahu gitu. Nanti kan tetap enggak langsung ditolak, enggak, terima dulu, masuk dulu, nanti sampai rumah diinjek. Ibaratnya begitu gitu. Jadi ya kemarin juga Rizik nelpon, wah lagunya gitu loh. Dia nelpon dengan gayanya ya seperti biasanya itu seorang mendikte gitu. Pak Prabowo saya pesan ya, gini jaga RRQ, alah diguyu pitik ya. Diguyu pitik ya. Gayanya sok nasihati, sok begini. Emang nggak tahu gitu loh. Yang NKRI siapa? Wong ente menasihati NKRI, ente aja jauh dari NKRI ya. Bikin FPI segala macam. Apa itu NKRI? Bikin rucak di mana-mana kok NKRI. Nah, kemarin nelpon sama Pak Prabowo begitu. Wah, membahana ibaratnya. Pak Prabowo ini saya pesankan yang ngono-ngono, wah dia. Gayanya lah ibaratnya. Lah kiai kondang yang membuat presiden takut tuh bukan kiai kayak ente. Kiai begawan yang nggak pernah makan corong, nggak pernah teriak-teriak, itu menakutkan malah. Kiai yang duduk di rumahnya atau di pondoknya cuman ngajar, sudah lama puluhan tahun tidak keluar, itu yang kebijakannya itu ditakuti oleh para pejabat. Kalau Rizik siap ada apanya gitu loh. Ya kembali ke Lutfi tadi, halus belum tentu. Allah kan sudah memberi contoh-contoh di alam nyata. Buah kedondong, jangan ketipu dalamnya seperti apa buah kedondong itu. Ojo peh kulitnya halus, jangan asal kulitnya halus lantas kita simpulkan bahwa dalamnya halus juga. Kan banyak itu contoh di alam. Ada buah durian yang kelihatannya kasar tapi dalamnya enak, kan gitu. Buah nangka. Ya kita belajarlah dari alam. Tidak selalu yang halus itu dalamnya halus. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah mempertemukan kita lagi dalam pertemuan selanjutnya yang penuh hikmah, penuh taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, santi, salam, rahayu, sagung indumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.